Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala meskipun kita berada di tengah-tengah pandemi Covid-19, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, dan semoga berkah, rahmat dan ridha Allah selalu ada untuk kita semua. Patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebelum kita memasuki acara inti, kita terlebih dahulu buka kegiatan pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah acara selanjutnya yakni acara inti, yakni materi Tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC, diharapkan kepada seluruh santriwan dan santriwati untuk bisa menyimak dan mendengarkan secara khidmat agar materi yang beliau sampaikan bisa kita serap secara sepenuhnya dan semaksimal mungkin. Baik, kepada Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana wa ja'alahu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para ustaz dan ustazat, para santri, putra dan putri pesantren terpadu Darul Quran Mulia, hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita
sudah semakin dekat dengan bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun azimun mubarakun. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya. Bulan yang sangat agung. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Penuh dengan berbagai kebaikan. Nah, karenanya kita sambut kedatangan bulan Ramadan itu dengan ucapan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan ini dengan mensucikan hati kita, dengan membekali pikiran kita dengan ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan dan juga tentang amalan-amalan yang prioritas yang seharusnya diutamakan untuk dilakukan sepanjang bulan Ramadan itu. Yang dengan persiapan-persiapan yang baik, maka kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik untuk melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, putra dan putri, hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita. Bulan Ramadan itu dikenal sebagai bulan yang mulia. Dikenal juga sebagai bulan ibadah, sebagai bulan puasa, sebagai bulan Al-Quran, sebagai bulan berkompetisi, berlomba untuk melakukan ibadah, sebagai bulan muasat, bulan kepedulian, peduli kepada teman, peduli kepada tetangga, peduli kepada lingkungan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Nah, karenanya kita perlu persiapkan diri kita dengan persiapan yang khusus seperti yang dijelaskan tadi, agar kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik ketika kita memasuki bulan Ramadan ini sejak hari pertama sampai dengan haji terakhir. Dari berbagai nama-nama dan julukan bulan Ramadan itu, salah satunya adalah Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mengapa Ramadan disebutkan sebagai bulan Al-Quran?
Karena yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tegas, secara eksplisit di dalam Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang pada bulan tersebut Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Quran pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Bulan Ramadan adalah bulan yang pada bulan tersebut Al-Quran diturunkan. Pertama kali. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Guna dari diturunkannya Al-Quran itu adalah hudan linnasi. Sebagai petunjuk buat manusia. Karenanya tidak berlebihan kalau bulan Ramadan ini disebut dengan bulan Al-Quran, karena pada bulan itu Al-Quran pertama kali diturunkan. Karenanya di masyarakat juga seringkali ya, nuzulul Quran itu diperingati di istana, diperingati di berbagai masjid dan musola. Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Ramadan terakhir beliau membaca Al-Quran di hadapan Jibril sampai hatam 2 kali. 2 kali hatam di hadapan Jibril pada Ramadan yang terakhir. Beliau baca dan baca sampai hatam, setelah itu baca lagi sampai hatam. Ramadan juga disebut bulan Al-Quran karena para sahabat menjadikan bulan Ramadan itu bulan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bulan untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Bahkan Imam Mujahid pernah membaca di hadapan gurunya Ibnu Abbas sampai 2 kali hatam. Ketika beliau berjumpa pada ayat yang tidak dipahami, lalu ditanyakanlah apa maksud ayat itu. 2 kali hatam dan paham ayat yang beliau baca. Dan Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran karena umat Islam, bahkan para ulama itu mengedepankan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya dan mengamalkannya ya, lebih dari perhatian mereka kepada hal-hal yang lain. Bahkan sampai-sampai ulama fikih, ulama hadis kalau di bulan Ramadan itu konsentrasi kepada Al-Quran.
pada kajian Al-Quran. Sementara hal-hal yang lain itu dikesampingkan dahulu. Tidak dibaca dan tidak dikaji sepanjang Ramadan. Para santri yang dirahmati Allah, begitulah Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Nah, bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran? Ya, ada kiat-kiatnya agar kita bisa meningkat posisi kita. Tadinya manusia biasa, tapi di bulan Ramadan ini kita menginginkan menjadi ahlul Quran, keluarga Al-Quran, yang merupakan keluarga Allah, yang merupakan orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Begitu kata Rasulullah. Ada keluarga Allah dari kalangan manusia. Ketika Rasulullah menyebutkan hal ini, sahabat-sahabat yang mendengar pun kemudian terheran-heran. Lalu mereka bertanya, mereka itu siapa ya Rasulullah? Manusia yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai keluarga Allah. Begitu mulia. Manhum? Siapa mereka itu? Lalu Rasulullah pun menjawab, katanya, hum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahlul Quran, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Alladzina hum ahlullahi wa khasatuhu. Mereka itu adalah orang-orang yang merupakan keluarga Allah. Orang-orang yang menjadi pilihan khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ahlul Quran. Ya, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya, para ustaz, para santri, ya, para hafiz dan hafizah, dan juga yang sedang menghafal Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran, semoga kita semuanya dijadikan sebagai ahlul Quran, dijadikan sebagai keluarga Allah, menjadi orang-orang yang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana agar kita layak disebut sebagai ahlul Quran, sebagai ahlullahi wa khasatuhu? Ada beberapa kriterianya, beberapa syarat-syaratnya untuk menjadi ahlul Quran yang sesungguhnya. Syarat yang pertama adalah kita meyakini, beriman kepada Al-Quran,
meyakini betul bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa Al-Quran itu adalah risalah atau surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yakini itu. Sebagaimana disebutkan oleh Abul A'la Al-Maududi. Kita yakin betul bahwa Al-Quran itu benar. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu merupakan surat cinta dari Allah kepada kita. Ketika kita yakin, maka saat kita membacanya pun itu kita merasakan ketentraman. Karena kita membaca surat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada kita. Ini syarat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasulullah beriman kepada Al-Quran, percaya betul kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Begitu juga orang-orang yang beriman. Semuanya, baik Rasul ataupun orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan juga kepada rasul-rasulnya. Kita yakin betul kepada Al-Quran itu. Dan kita yakin betul bahwa Al-Quran itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan hablullahil matin. Dia merupakan tali Allah yang sangat kuat. Seakan-akan Allah menjulurkan talinya, dan ketika kita pegang Al-Quran itu, kita pegang erat-erat, kita baca, kita yakini, kita ikuti, kita amalkan, seakan-akan kita berpegang dengan tali yang nyambung langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita yakini. Langkah yang kedua, agar menjadikan diri kita sebagai ahlul Quran, adalah dengan membacanya dengan sebaik-baiknya. Al-Quran itu kita baca. Karenanya Al-Quran dinamakan Quran. Artinya bacaan. Kita baru memfungsikan Quran sebagai Quran kalau kita sering baca. Kalau orang gak suka baca, baru memfungsikan Quran itu sebagai kitab, wahyu yang tertulis. Tapi kalau dia fungsikan Quran sebagai Quran atau sebagai bacaan, hendaknya dia sering membacanya, selalu membacanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kita di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan, tidak cepat-cepat, tidak ngebut, ya, tapi dengan perlahan-lahan, dengan memperhatikan kaidah tajwidnya, kaidah bacaannya, panjang pendeknya, madnya, wakafnya. Baca Al-Quran dengan perlahan-lahan.
Bahkan di ayat lain Al-Baqarah 121 Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, ya. Orang-orang yang kami berikan kitab, dan kita orang-orang mukmin diberikan kitab Al-Qur'an. Yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka baca dengan sebaik-baiknya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab tersebut. Harus kita buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Ya. Dengan kita selalu membacanya dengan sebaik-baiknya. Itu syarat yang kedua. Ya. Nah karenanya saya himbau apalagi di bulan Ramadan ini kepada semua santri untuk sering-sering membaca Al-Quranul Karim. Mencanangkan pada dirinya bahwa saya hendaknya bisa menghatamkan tilawatul Quran, bisa menghatamkan murojaah Al-Quran, saya bisa menghatamkan membaca terjemahan Al-Quran. Perlu ya, membuat target-target seperti itu. Langkah berikutnya yang ketiga adalah dengan memahami Al-Quran itu atau mentadaburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi atau tidak mau memahami Al-Quran? Ataukah hati-hati itu sudah terkunci? Orang yang tidak mau berusaha memahami Quran itu bagaikan orang yang terkunci hatinya. Karenanya kita buka hati kita untuk memahami Al-Quran. Ketika Al-Quran itu kita baca, kita pahami, kita baca terjemahannya, kita ketahui perintah atau pesannya, kita ikuti pesan itu, maka keberkahan itu akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Quran itu akan menjadi keberkahan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, dia berlimpah keberkahan. Keberkahannya banyak sekali, kebaikannya banyak sekali. Kapan keberkahan yang banyak itu akan kita dapatkan? Ada dua syaratnya. Liyadabbaru ayatihi. Yang pertama, agar mereka tadaburi, mereka pahami ayat-ayatnya. Syarat yang kedua, waliyatazakkara ulul albab. Agar diambil pelajarannya atau diikuti pelajarannya, pesannya oleh orang-orang yang berakal. Di Al-Quran itu keberkahannya banyak sekali. Karenanya kita diperintahkan untuk memahami ayat-ayatnya dan mengikuti tuntunannya atau pelajaran yang bisa kita petik dari ayat itu. Itu
Yang ketiga, nah karenanya harus ada ya target pada diri kita masing-masing untuk membaca terjemahan Al-Quran. Sangat ideal kalau setiap santri sepanjang Ramadan ini bisa menghatamkan bacaan terjemah Al-Quran itu. Agar Al-Quran itu kita pahami betul pesan-pesannya. Kita pahami betul tuntunannya. Untuk selanjutnya kita jadikan sebagai kitabul hidayah. Kitab tuntunan. Yang berikutnya adalah kita ingat pesan-pesannya. Kita ingat. Bagaimana mengingatnya? Ya, kalau kita membaca Quran dan terjemahannya, misalnya tentang puasa, diwajibkan kepadamu berpuasa di bulan Ramadan. Kita ingat bahwa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hafizu ala salawati wa salatil wusta, jagalah solat-solat itu semuanya dan juga solat pertengahan, yaitu solat asar dan solat subuh. Kita pahami bahwa Allah memerintahkan untuk menjaga solat-solat semuanya, termasuk solat subuh atau solat asar. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam Al-Qur'an ya, bahwa orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, seperti disebutkan di dalam surat Ali Imran 190 sampai ayat 200. Nah, kalau kita membaca Quran dengan terjemahannya, kita ingat itu pesan-pesannya. Walaupun barangkali kita nggak ingat ayatnya, nggak hafal ayatnya, nggak hafal di mana ya, tempat dari ayat tersebut. Kita nggak hafal di surat apa, halaman berapa, ayat berapa, tapi kita ingat pesan-pesannya. Atau yang idealnya adalah kita hafal teksnya. Ya seperti yang kalian lakukan. Itu juga bentuk ingat. Jadi Al-Quran itu kita ingat teksnya, ya, kita hafal ayatnya. Paling tidak kita ingat pesannya. Apa perintahnya, apa larangannya, apa yang harus kita lakukan, kita ingat. Di dalam surat Al-Qamar disebutkan sampai 4 kali oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ayat yang berbunyi walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diingat, untuk dihafal. Adakah orang-orang yang mau mengingatnya atau menghafalnya atau mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Mengingatnya. Yang berikutnya, yang kelima adalah mengikutinya. Kalau Allah perintahkan aqimis sholat, kita rajin sholat. Kalau Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, sumbangkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu. Kita biasa ya berbagi kepada orang lain, menyumbang kepada orang lain. Kalau Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian untuk
bersama-sama dengan orang yang benar. Kita selalu bersikap benar, tidak bohong. Ya. Kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran, agar menjadi kitabul hidayah, menjadi tuntunan. Artinya ayat-ayat itu kita baca, ayat-ayat itu kita pahami, ayat-ayat itu kemudian kita ikuti pesannya, tuntunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala beriman, ittabi ma uhiya ilaika. Ikutilah apa saja yang diwahyukan kepadamu. Mengikutinya. Ya. Yang berikutnya adalah agar kita bisa menjadi ahlul Quran, keluarga Quran, ahlullahi wa khasatu, keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah, menjadi orang yang terbaik. Kita respon ayat-ayat Quran itu sesuai dengan pesan yang dikandung dalam ayat itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya memerintahkan sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu yang maha tinggi, maka kita ucapkan subhanallah, kita respon perintah. Kalau Allah mengatakan wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah, kita ucapkan Allahu akbar, kita respon ayat itu. Kalau ada ayat yang memerintahkan sujud, maka kita bersujud. Sunnahnya begitu. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Maka kita letakkan dulu Quran kita, lalu kita bersujud. Kita respon pesan-pesan Quran itu. Ya. Kalau ada perintah kita laksanakan, perintah sujud kita bersujud, perintah takbir kita bertakbir, perintah tasbih kita bertasbih, dan seterusnya. Nanti ada perintah sholat kita lakukan sholat, perintah zakat kita lakukan zakat, perintah puasa kita lakukan puasa, perintah berbuat baik kita lakukan. Kita respon ya ayat-ayat Al-Quran. Kalau Allah bertanya misalnya dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Harus dijawab. Gak ada satupun nikmatmu ya Allah yang kami dustakan. Begitu Rasulullah mengajarkan. Ya. La bi ayyiha ya Rabbi nukadzib. Gak ada satupun nikmatmu itu ya Rabbi ya Allah yang kami dustakan. Kita jawab. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam, lama sekali sholat malamnya. Beliau baca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama surat Al-Baqarah sampai selesai. Selesai surat Al-Baqarah, beliau sambung ke surat An-Nisa sampai selesai. Surat An-Nisa selesai, beliau sambung lagi dengan surat Ali Imran sampai selesai. 3 surat yang panjang-panjang itu dibaca dalam satu rakaat. Lalu kata sahabat yang mendengarkan sholat malamnya Rasulullah membaca surat-surat itu, ketika Rasulullah melewati ayat-ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Ya. Ketika beliau melewati ayat-ayat tentang rahmat dan sorga, beliau minta kepada Allah. Ya. Dan setiap kali beliau melewati ayat tentang azab dan neraka, ta'awwaza, beliau minta perlindungan dari
azab dan neraka itu. Begitulah. Dan selanjutnya setelah selesai rakaat pertama, ya, setelah baca Quran, beliau rukunya itu hampir sama lamanya dengan dirinya. Setelah itu beliau sujudnya itu hampir sama dengan rukunya. Begitu selanjutnya ke rakaat-rakaat berikutnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau contohkan merespon, ya, ayat-ayat yang beliau baca, ya, dengan ucapan, dengan doa ataupun dengan perilaku. Berikutnya, syarat berikutnya agar kita bisa menjadi ahlul Quran, kita menjadi ahlullahi wa khassatuh, adalah dengan terus menerus mempelajarinya dan mengajarkannya. Terus menerus mempelajarinya dan mengajarkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi jadilah kalian sebagai robbaniyun, manusia-manusia robbani. Siapa manusia robbani itu? Bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dikarenakan kamu mengajarkan kitab Al-Quran dan kalian mempelajarinya. Dua aktivitas ini harus terus kita lakukan. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ketika kita lakukan kedua aktivitas ini, maka Allah akan mengangkat kita menjadi manusia terbaik. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kalau dua aktivitas ini bersatu pada seseorang, maka jadilah dia manusia terbaik. Tapi kalau salah satunya saja, dia melakukan perbuatan yang baik. Kalau dia belajar Quran saja misalnya, dia menjadi manusia yang baik, bukan manusia terbaik. Atau dia ngajarkan Quran tapi nggak belajar, dia menjadi manusia baik, bukan manusia yang terbaik. Tapi manusia yang terbaik adalah yang melakukan dua aktivitas ini. Dia mempelajari Quran dan pada saat yang sama dia mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Nah, inilah kiat-kiat bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sebagai ahlul Quran yang sesungguhnya, menjadi ahlullahi wa khassatuh, menjadi keluarga Allah dan menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami doakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya dijadikan sebagai ahlul Quran, keluarga Al-Quran yang merupakan ahlullahi wa khassatuh, dengan memperhatikan kriteria-kriteria tadi. Kita meyakini betul kebenaran Al-Quran, kita baca sering-sering Al-Quran itu, kita pahami pesan-pesannya, kita baca terjemahannya, kemudian kita ikuti tuntunannya, kita ingat pesan-pesannya, kita pelajari dan kita ajarkan kepada orang lain.
Nah, hendaknya di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran tadi. Baik meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran, atau meningkatkan bacaan kita, meningkatkan bacaan terjemahan, mengikuti kajian-kajian Quran, mengamalkan pesan-pesan Al-Quran, ya, dan terus-menerus belajar tentang Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Misalnya ketika nanti saat liburan, ya, Anda santri putra putri pulang, hendaknya ilmu yang sudah dimiliki itu diajarkan kepada keluarganya, kepada adik-adiknya, kepada kakaknya, kepada keluarganya, ayah ibunya, kepada tetangganya. Ya. Kita ajarkan. Jangan kita simpan ilmu kita itu. Ya. Tapi kita berbagi kepada orang lain. Nah, akhirnya saya ingin mengingatkan agar kita bisa menjadi ahlul Quran tadi, kita perlu mempunyai program-program, ya, dan target-target yang terukur. Taruhlah misalnya kita ingin hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sekali hatam misalnya 30 juz. Nah, ini harus kita bagi-bagi. Misalnya kalau ingin hatam 30 hari 1 bulan, artinya setiap hari kita harus baca 1 juz. Hari kedua 2 juz, hari ketiga 3 juz, dan begitu seterusnya. Tapi kalau kita ingin hatam membaca terjemahannya sekali dalam sebulan, berarti setiap hari kita harus membaca 1 juz terjemahannya itu. Ya. Bisa saja misalnya kita bagi-bagi setiap selesai sholat, kan ada 5 kali sholat, setiap selesai sholat berarti 1/5 juz yang kita baca. Begitu terukur. Kalau kita menginginkan nantinya bisa hatam 2 kali, berarti bacanya sehari 2 juz. Dan seterusnya. Jadi kita perlu memanage waktu-waktu kita. Kita perlu misalnya agar di bulan Ramadan ini puasa saya full. Di bulan Ramadan ini interaksi saya dengan Al-Quran maksimal. Hatam baca Quran bisa sekali, 2 kali, atau lebih. Baca terjemahannya, saya tekankan agar terjemahan Al-Quran itu dibaca dan dipahami sampai tuntas. Sebulan ini selesaikan baca terjemahan Al-Quran agar kita bisa memahami pesan-pesannya. Kalau nanti ada ayat-ayat yang sulit, bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz tertentu, dikasih tanda. Kasih tanda coretan atau tanda lain, nanti bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz tertentu. Nah, demikian para santri, putra dan putri, ya, hadirin hadirat, ya, tentang bulan Ramadan adalah bulan Quran, tentang kiat-kiat kita bisa menjadi ahlul Quran, kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara penuh, bukan saja membacanya, tapi juga memahaminya, kemudian melaksanakan tuntunannya, mengikutinya, dan terus belajarnya, mengajarkannya, dan berinteraksi dengan Al-Quran itu. Ya, harapan saya tentunya semoga kita semuanya bisa
menjadi ahlul Quran dan ahlullahi wa khassatuhu. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan bisa memaksimalkan waktu-waktu kita untuk meningkatkan ibadah kita dan juga meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kami ucapkan kepada Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC yang telah memberikan materinya Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan banyak memberikan pelajaran kepada kita dan memberikan semangat baru untuk kita semua menghadapi bulan suci Ramadan, insyaallah tidak lama lagi. Untuk selanjutnya, alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara telah kita laksanakan bersama hingga sampai kita di penutup acara. Ana selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk terakhir, kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.